Halo semua, hai Aquarius. Ini adalah bacaan umum untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Untuk apakah tiga hajat ataupun kehendak Anda yang terwujudkan, yang menjadi kenyataan Oktober 2024 ini. Dan seperti biasa, oleh karena pembacaannya adalah secara umum, saya suka mengingatkan apa yang terbacakan di sini tidak semestinya menepati situasi Anda. Dalam tiga hajat yang dibacakan sebagai yang terwujud, yang menjadi kenyataan, mungkin hanya satu atau dua, ataupun mungkin langsung tidak ada yang menepati situasi Anda. Jadi, gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Saya menggalakkan Aquarius menonton reading zodiak dalam rising, moon, dan Venus sign Anda untuk mendapat gambaran yang lebih jelas lagi, karena ada bulan-bulan tertentu rising sign dan moon sign lebih menepati situasi Anda. Oke, jadi kita teruskan saja ke pembacaan energi Aquarius. Mohon berikan saya akan yang menjelaskan tiga hajat ataupun kehendak, keinginan, doa-doa Aquarius yang dikabulkan Oktober 2024 ini. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang dirahasiakan dari pengetahuan Aquarius, yang tidak dijangkakan oleh Aquarius, akan berlaku, akan diterima, akan menjadi kenyataan Oktober 2024 ini, sebagai panduan, sebagai pencerahan, juga mungkin sebagai penyuntik semangat dan motivasi kepada Aquarius. Terlebih dahulu, secara umumnya apakah kehendak dan keinginan Aquarius? Energi umum Aquarius, apa yang mereka mahu, apa yang mereka inginkan. Aquarius, yang pertama sekali, melengkapkan kitaran hidup. Ada di antara Anda yang ingin mahu meninggalkan situasi lama, melepaskan kenangan lalu, melepaskan perkara lama, meninggalkan perkara lama dan memulakan hidup baru. Ini baru keinginan, tetapi harapannya adalah agar menjadi kenyataan. Sama ada ia menjadi kenyataan ataupun tidak, itu kita akan lihat nanti. Ada di antara Aquarius di sini yang benar-benar ingin melupakan dan melepaskan dengan rela, dengan hati yang terbuka, kepergian seseorang. Jadi saya melihat energi seorang bapak di sini ya. Mungkin ada Aquarius yang sudah kehilangan bapak untuk selama-lamanya, mengucapkan selamat tinggal untuk selama-lamanya begitu. Jadi merelakan, tidak mahu lagi berada dalam situasi meratapi, berkabung dengan kepergian seseorang dalam hidupnya. Karena saya seperti merasakan sudah dalam lingkungan 2-3 tahun begitu, tetapi perasaan tidak dapat melepaskan, perasaan pedih di atas perpisahan itu masih terlalu kuat. Jadi keinginan untuk mendapat kekuatan, meneruskan perjalanan hidup tanpa kehadiran seseorang ini dalam hidupnya. Oke, hal yang kedua ada kaitannya dengan mistik. Ada Aquarius yang ingin belajar, apa yang saya terasakan di sini ya, keinginan seseorang untuk mengupgrade kebolehan spiritualnya, terbuka jalan. Dia seperti, alangkah baiknya kalau aku punya kebolehan seperti mereka. Jadi keinginan seseorang untuk mau menjadi dukun, punya kebolehan spiritual begitu. Jadi ini saya tidak pasti energi siapa, ada yang punya keinginan untuk dapat melihat makhluk alam gaib seperti itu. Tetapi ada beberapa orang di sini, sebahagiannya yang Anda seperti ada seseorang di sini yang mendapat gangguan. Jadi Anda tidak semestinya, oke, Aquarius, tidak semestinya Anda benar-benar mendapat gangguan ya. Ada di antara Anda yang, saya minta maaf, tapi ini yang saya terbacakan, karena ada Aquarius di sini yang menganggap dirinya mendapat gangguan mistik, tetapi sebenarnya itu harus bertemu dengan dokter perubatan modern begitu. Perlu bertemu dengan perlu menjalani sesi counseling, seperti itu yang saya rasakan. Jadi ini energi umum. Jadi kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi, apa yang menjadi kenyataan di sini. Sebentar lagi kita lihat apakah penjelasan dan pencerahannya. Ada Aquarius di sini yang ingin mengubah persepsi pasangannya terhadap dirinya.
ataupun ada di antara Anda yang ingin mengubah persepsi dirimu terhadap pasanganmu. Engkau tahu dia adalah soulmate-mu, engkau mahu ini seperti apa ya? Ada seseorang di sini yang ini seperti energinya seperti tidak dapat in denial begitu, seperti dalam in denial, penolakan, berada dalam energi penolakan. Engkau rasa ada persoalan begitu. Betulkah, benarkah dia pasangan serasi saya? Karena saya merasakan seperti dia bukan pasangan serasi saya. Ada Aquarius di sini yang sudah minta personal reading begitu. Minta pendapat daripada ahli spiritual. Minta pendapat spiritualis, dan mereka mengatakan Aquarius, keserasian Anda dengan pasangan Anda sangat tinggi. Jadi sepatutnya dia adalah soulmate-mu, tetapi engkau merasakan seolah-olah dia bersikap seolah-olah tidak, seolah-olah dia bukan soulmate-mu, seolah-olah dia bukan pasangan serasi bagi dirimu. Jadi engkau berharap agar ada perubahan, agar engkau dapat menerima seadanya. Begitu ya energi yang saya rasa. Berubah pendapat. Ada perubahan di dalam dirimu, ada perubahan dalam diri pasangan. Masalah heart chakra kalau saya melihat di sini. Anda ada masalah heart chakra. Jadi ada Aquarius yang punya keinginan untuk benar-benar dapat bertemu dengan pasangannya, dapat menemui pasangan hidup yang tepat bagi dirinya, dan agar ada kesembuhan yang berkaitan dengan perasaan hati dan perasaannya. Di bawah dek, energi Anda sekarang coba melepaskan hal-hal negatif dalam hidup. Pikiran negatif, cara hidup yang negatif, mereka yang boleh mempengaruhi dirimu daripada hal-hal yang negatif, daripada boleh mempengaruhi dirimu untuk menjadi seorang yang negatif. Seperti itu energi yang saya rasakan. Anda berada dalam usaha pencarian kebijaksanaan, mencari ilmu baru. Seperti itu energinya. Oke? Kita lihat apa yang dikabulkan untuk Aquarius. Berikan saya penjelasan pencerahan. Energi yang pertama, kumpulan ataupun keinginan, hajat dan keinginan Aquarius yang terwujudkan untuk energi yang pertama, melengkapkan kitaran hidup, melepaskan sesuatu yang harus dilepaskan. Jadi apakah yang dikabulkan? Saya melihat energi Aries dalam reading ini. Jadi mungkin Aries ada dalam carta astrologi Anda, ataupun Anda ada hubungan dengan Aries. Yang dikabulkan. Apa yang dikabulkan, apa yang menjadi kenyataan untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Apa yang dilengkapkan? Ya, apapun cerita lama yang membuatkan engkau terhalang, situasi lama yang membuatkan halangan perjalanan hidupmu, halangan kelancaran hidupmu, halangan kemajuanmu, itu dapat engkau tinggalkan pada bulan Oktober ini. Engkau benar-benar dapat melupakan, melepaskan pergi. Jadi saya rasa untuk apapun yang saya sebutkan tadi, merelakan kepergian seseorang yang sangat bermakna dalam hidupmu, yang pergi selamanya ya, maksud saya, ataupun melepaskan situasi lama, memulakan bab baru dalam kehidupan, semua itu tercapai, semuanya itu menjadi kenyataan. Kalau saya lihat di sini, engkau akan menjalani hidup yang seimbang, penuh dengan, saya mendengar tata tertib, tapi saya lebih merasakan penuh dengan integriti ya, menjalani kehidupan yang penuh dengan integriti. Kamu menjalani hidup yang apa perkataan lain untuk tata tertib, sopan, mungkin mengikut norma-norma hidup yang sesuai dengan
dengan masyarakat persekitaran, masyarakat tempat Anda tinggal mungkin begitu. Saya tidak tahu, tapi saya merasakan seperti Anda dapat meneruskan perjalanan hidup, menjalani kehidupan yang sesuai dengan sesuai dengan budaya, budaya masyarakatmu, apa yang dituntut oleh agama, seperti itu energi yang saya rasakan di sini. Ya, keceriaan hidup, Anda merasa lebih bahagia begitu. Anda berada dalam energi bahagia. Anda menemui kebahagiaan di dalam diri sendiri, tidak bergantung terhadap kehadiran orang lain ataupun kehadiran teman-teman. Saya melihat Anda mengalami perubahan besar dalam hidupmu, Aquarius, dan ini energi yang bagus. Apapun yang engkau mahu, semuanya dalam keadaan yang terbaik, dan saya melihat sesuatu tentang dokumen, sesuatu tentang yang berkaitan dengan perundangan begitu. Saya tidak pasti apa yang sudah Anda lengkapkan, hal yang berkaitan, apa yang lengkap, apa yang sudah selesai. Seperti itu energinya, segala urusan yang berkaitan dengan urusan undang-undang, pelanggaran undang-undang yang pernah dilakukan, selesai. Engkau sudah selesaikan katanya. Jadi jika Anda berada dalam energi ini, engkau pasti akan memahaminya. Jadi apapun urusan masa lalumu yang berkaitan dengan perundangan, pelanggaran undang-undang, segalanya segalanya sudah selesai, tidak akan diungkit lagi. Ada di antara Anda yang akan dapat menyelesaikan situasi ini pada bulan ini. Saya melihat seseorang keluar dari penjara. Ini pertama kali saya tidak pernah melihat energi yang seperti itu. Jadi mungkin Aquarius, tidak semestinya ini diri Anda. Mungkin ada Aquarius di sini yang kenal teman-teman yang juga punya zodiak Aquarius, ataupun seseorang dalam energi Anda, sama ada kawan ataupun ahli keluarga. Saya mungkin itu yang saya terlihatkan di sini, karena saya melihat seseorang melangkah keluar dari penjara. Di bawah deck Eight of Cups, energi umumnya adalah meninggalkan suatu perkara yang pernah. Ini adalah confirmation untuk melengkapkan kitaran hidup ya. Lengkap, suatu perkara telah lengkap, Anda lengkapkan. Karena Eight of Cups adalah meninggalkan situasi yang pernah engkau rasa pernah memberi kebahagiaan, engkau pernah rasa berada di puncak kejayaan di situ, tapi sekarang ini engkau rasa itu sudah tidak perlu buat dirimu lagi. Engkau perlu mencari kedamaian di tempat lain, mencari jalan hidup yang lain seperti itu. Jadi ya, ini confirmation. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan jiwamu. Okay. Penjelasan tentang hal yang berkaitan dengan mistik. Berikan saya penjelasan apa yang dikabulkan, apa yang menjadi kenyataan. Keinginan dan doa-doa Aquarius yang terwujudkan yang berkaitan dengan mistik. Ada Aquarius di sini yang pernah melakukan kesilapan. Anda ada peluang untuk memperbaiki. Maksudnya bukan memperbaiki. Kalau sudah pernah salah itu salahlah kan. Apa yang pernah tersilap, ya tetap satu kesilapan. Tetapi Anda ada peluang menebus kesilapan lalu, menebus kesalahan lalu. Jadi melakukan sesuatu yang baru, lebih baik daripada sebelum ini, berdasarkan pengalaman masa lalu. Mistik. Apa yang terkabulkan, apa yang menjadi kenyataan untuk Aquarius, hal yang berkaitan dengan mistik. Queen of Pentacles. Ada Aquarius yang mahu kebolehan spiritual itu, mahu mempelajari
ataupun ingin mempunyai kebolehan spiritual dan mahu menjadikan kebolehan spiritual itu sebagai salah satu punca pendapatannya. Okey. Kalau anda punya kebolehan untuk kebolehan holistic healing, apa ini ya? Perubatan. Jika anda mempunyai kebolehan perubatan tradisional, hal itu dapat anda jadikan sebagai kebolehan itu anda dapat jadikan sebagai salah satu sumber pendapatan. Jadi ada kaitannya dengan penghasilan tangan anda. Jadi mungkin perubatan tradisional, ya, jika anda ada pengetahuan tentang perubatan tradisional. Saya belum melihat hal yang berkaitan dengan kedukunan begitu, berinteraksi dengan dunia alam gaib. Tetapi jika anda ada ini kebolehan untuk mengubat, mengurut, masaj, saya melihat hal itu boleh menjadi kenyataan. Jika anda belum ada kebolehan itu, ada ruang yang terbuka untuk anda belajar. Yang penting engkau mau. Seven of Cups. Cuma masalahnya di sini, Aquarius, ini adalah keinginan Anda. Anda juga punya keinginan mahu jadi seperti mereka yang lain, punya kebolehan spiritual, punya kebolehan untuk menjadi pengamal perubatan alternatif. Tetapi bila peluang itu terbuka, Anda ragu-ragu, mau atau tidak. Anda seperti tidak yakin untuk melakukannya. Oke, sebentar lagi. Ya, Anda berada dalam energi itu. Anda tidak yakin Anda mampu melakukannya. Jalan itu terbuka ya, tapi Anda tidak yakin dapat melakukannya. Karena sebahagian Anda di sini, Aquarius, kehendak dan keinginan itu ada. Mahu jadi seperti orang lain. Tetapi kebolehan secara semula jadi itu tidak ada di dalam diri Anda. Seandainya Anda punya keinginan tetapi tidak ada secara semula jadinya, kebolehan, maksud saya kebolehan untuk menjadi pengamal perubatan. Semua orang punya kebolehan spiritual. Kebolehan spiritual seperti punya intuisi yang baik. Itu adalah kebolehan spiritual. Cuma untuk benar-benar menjadi spiritualis yang boleh mengubat, boleh berkomunikasi dengan makhluk alam gaib, hanya orang-orang yang terpilih. Seandainya Anda tidak ada kebolehan yang semula jadi seperti itu, ya, panggilan Anda berada di tempat lain. Jangan bersedih, jangan kecewa. Setiap manusia itu punya panggilan masing-masing. Mungkin bukan di sini jalanmu, tetapi kalau ada terbuka peluang untuk Anda belajar, silakan. Kebolehan itu boleh diasah. Ilmu itu boleh dipelajari. Nah, kalau saya melihat di sini ada di antara Anda yang ragu-ragu untuk mempelajarinya. Oke, ini satu grup Aquarius. Grup yang kedua yang saya terbacakan di sini ingin bebas daripada cengkaman ataupun masalah kesehatan yang berkaitan dengan mistik begitu. Nah, seperti apa yang saya terbacakan dari awal tadi, ada di antara Anda di sini yang tidak memerlukan perubatan, tidak memerlukan pertolongan daripada dukun, tidak memerlukan pertolongan daripada ahli spiritual. Anda hanya perlu bertemu dengan dokter moden. Dan kalau saya melihat di sini, ada di antara Anda di sini tidak perlu pun bertemu dengan dokter moden. Anda akan keluar daripada energi ini. Anda mengalami
masalah keraguan-raguan, tidak dapat membuat keputusan. Anda tidak pasti. Ada halangan intuisinya, tetapi Anda akan keluar daripada energi ini. Itu disebabkan oleh perasaanmu, emosimu. Ada gangguan emosi sahaja, merasa gagal, rasa kecewa dengan apa yang pernah dilalui sebelum ini. Tetapi kalau saya melihat di sini, Anda akan keluar daripada energi itu. Ada Aquarius di sini yang akan halangan ataupun kegagalan yang dia alami oleh sebab yang disebabkan oleh hantaran energi negatif itu akan terangkat daripada dirimu. Energi negatif, maaf, di bawah deck, the World card, the Hierophant, Six of Swords. Anda masih berada dalam energi melepaskan situasi masa lalu. Dan dapat mencari kebahagiaan lain. Engkau akan menjalani kehidupan yang lebih aman, lebih damai, lebih tenang pada bulan Oktober ini. Ada Aquarius di sini yang Five of Pentacles ini membuatkan saya merasakan energi seseorang yang punya kebolehan empat ya. Anda boleh merasa energi orang lain. Anda boleh merasa kesedihan orang lain. Jika sejak beberapa minggu kebelakangan ini Anda merasa sedih tanpa Anda mengetahui sebabnya, Anda merasa marah tanpa mengetahui apa sebabnya, itu adalah karena Anda semakin sensitif. Ini bersifat sementara ya. Anda tidak akan terus berada dalam energi ini. Ini hanya bersifat sementara. Saya rasa bulan Oktober ini Anda tidak akan berada dalam situasi ini lagi. Jika engkau tahu, ini bukan hantaran negatif ya, bukan hantaran orang lain, bukan disebabkan oleh sihir. Ini adalah karena dirimu sendiri. Dirimu boleh merasa perasaan orang lain. Jadi seandainya engkau berada dalam situasi ini, katakan kepada dirimu, kalau engkau tahu engkau tidak ada sebab untuk engkau bersedih, katakan kepada dirimu, ini bukan perasaan saya. Ini bukan diri saya, ini orang lain. Message hal yang ketiga, berikan saya penjelasan tentang hal yang ketiga. Hal yang ketiga yang dikabulkan untuk Anda. Oh, oke. Six of Pentacles, saya suka energinya. Three of Cups. Five of Cups in reverse. Card ini sebenarnya saya susun tidak secara terbalik, tetapi pasti ada sebab bila satu-satunya card yang muncul secara terbalik untuk Anda. Dan di bawah deck Ace of Cups. Oke. Energi yang bagus bila Five of Cups secara terbalik. Karena Anda ini mewakili gambaran Anda keluar daripada rasa kecewa, dikecewakan. Anda sudah mulai menemui kebahagiaan dirimu. Jadi, kalau saya melihat di sini ada Ace of Pentacles dan Three of Cups. Ini berkaitan dengan soulmate, kerjasama. Jadi untuk Anda yang ingin kerjasama yang baik dengan business partner, saya melihat hal itu menjadi kenyataan buat Anda. Suasananya harmoni. Mungkin ada di antara Anda yang menemui business partner yang tepat, yang sesuai dengan Anda. Ada keserasiannya, tetapi sebahagian Anda lagi di sini bertemu dengan pasangan yang sejati.
mereka yang sudah punya pasangan, memang sudah bersama dengan pasangannya, sudah ada ikatan yang sah, saya melihat wujudnya keharmonian dalam hubungan dengan pasangan. Saling adil ya, saling memberi dan menerima dalam semua perkara. Uangnya, cintanya, kasih, perhatian. Jadi adil. Single Aquarius, mungkin Anda akan bertemu dengan pasangan baru. Kalau saya melihat situasinya melalui pekerjaan, pertemuan di tempat kerja. Ada di antara Aquarius di sini yang bertemu kembali dengan pasangan masa lalu, memulakan semula hubungan dengan baik. Mungkin Anda pernah saling mengecewakan pada masa lalu. Tidak ada keserasian pada masa lalu, tetapi sekarang pertemuan pada kali ini karena frekuensinya sudah sama. Kalau sebelum ini tidak sama level ya frekuensinya, jadi harus terpisah untuk mencari keserasian. Untuk siapa yang berada di bawah, frekuensinya di bawah, harus level up pribadinya, kepribadiannya, harus meningkatkan, mencari kemajuan diri begitu. Oke. Ten of Pentacles dan The Emperor serta Two of Cups. Oke. Ini kematangan dalam pikiran, kematangan dalam hubungan, suasana dalam keluarga baik, bahagia, keserasian dengan pasangan, komunikasi yang baik dengan pasangan. Oke. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oktober 2024 ini, terima kasih. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Aquarius. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Aquarius. Mohon berikan saya informasi yang tepat, informasi yang jelas untuk Aquarius. Queen of Pentacles, energi yang baik untuk Anda yang berada dalam dunia bisnis, ada bisnis sendiri. Anda dapat mengurus dengan baik keadaan keuangan. Saya melihat pertolongan. Hal yang baik, perkara yang baik. Saya melihat ada pertolongan daripada seseorangnya. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Aquarius. Five of Swords. Oke. Saya mendengar memenangi. Ada Aquarius yang memenangi pertandingan, tetapi sebahagian yang paling besar energi yang saya terbacakan di sini adalah apa-apa saja pertengkaran ataupun jika ada perdebatan dalam ide ataupun perdebatan dalam mesyuarat begitu, dalam meeting, Anda dapat memenangi perdebatan katanya. Sebagian Anda di sini, Anda akan keluar daripada konflik pikiran, konflik diri sendiri, pikiran diri sendiri, keluar daripada drama. Tidak ada drama dalam kehidupanmu Oktober ini. Mungkin terlalu banyak drama yang Anda lalui pada bulan September. Anda ada Two of Wands, kemajuan diri. Kemajuan diri, perkembangan. Ada di antara Anda di sini yang berjaya menambah ilmu pengetahuan. Saya tidak pasti ilmu pengetahuannya tentang apa, tetapi Anda belajar sesuatu yang baru pada Oktober ini. Perkara yang tidak dijangkakan oleh Aquarius berlaku dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak dijangkakan oleh Aquarius sebagai pencerahan, penjelasan, dan penyuntik motivasi kepada Aquarius. Ini khusus untuk Aquarius yang sudah hilang pengharapannya. Jadi berikan saya hal yang tidak dijangkakan oleh Aquarius akan berlaku. Jumping card please. Oke, thank you.
Oke. Kamu dapat apa ya? Knight of Cups. Ada Aquarius di sini yang ada Aquarius di sini yang menyangkakan dia sudah kehilangan cinta, perhatian seseorang. Tetapi apa yang sebenarnya, kamu sentiasa berada dalam ingatannya. Dia ada di belakangmu, dia memerhatikan setiap gerak-gerimu, dia masih mengingati dirimu. Tanpa engkau sadar, walaupun engkau tidak ketahui, dalam diam dia sentiasa memberi sokongan kepadamu, malah mungkin sentiasa mendoakan kesehatan dan kejayaanmu. Ada banyak perkara yang engkau tidak nampak. Tetapi ada seseorang, apapun yang berlaku saat ini, mungkin ada perpisahan, tidak ada komunikasi, rasa seperti saling menjauh. Ini adalah untuk memperbaiki situasi dirimu dan dirinya. Oke, Aquarius, pikirkan satu persoalan. Saya akan menarik 3 kan untuk menjawab persoalan Aquarius. Aquarius, seandainya reading ini tidak menepati situasimu, jangan dipaksakan. Bolehlah menonton reading zodiak dalam rising sign Anda, moon sign Anda, ataupun Venus sign Anda. Oke, jawaban kepada persoalan Aquarius. Jawaban kepada persoalan Aquarius. Ini kan yang pertama, kan nomor 2 dan kan nomor 3. Pilih kan nomor 1, 2, ataupun 3 untuk menjawab persoalanmu. Oke, Aquarius, masa untuk membukakannya. Jika Anda memilih kad yang pertama, jawaban kepada persoalanmu iya dan iya. Ini mungkin membawa kepada pernikahan, perkawinan, ataupun kerjasama. Ini akan membawa kebahagiaan, kegembiraan, keluarga bahagia, seperti itu. Engkau sudah mengetahuinya sebenarnya. Engkau sudah dapat melihat petunjuk-petunjuk dan petanda-petandanya. Oke, jika Anda memilih kad yang kedua, jawaban kepada persoalanmu adalah tidak. Tetapi akan ada sesuatu yang lebih baik terjadi kepadamu dalam masa setahun akan datang. Situasi ini lepaskan saja. Mengalah saja, katanya. Akan ada yang lebih baik, tapi bukan sekarang. Ia akan berlaku dalam tempo setahun akan datang. Jika Anda memilih kad yang ketiga, jawaban kepada persoalanmu adalah ya. Ini mungkin berita baik untuk Anda. Untuk Anda yang mengalami masalah kesehatan, masalah kesehatanmu semakin membaik. Jika bukan tentang masalah kesehatan, akan ada perkara dalam situasi ini yang semakin membaik, bertambah baik, membawa kebaikan. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk Aquarius. Terima kasih like, subscribe, share. Terima kasih komen-komen positifnya, saya sangat menghargainya. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.